Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Selamat datang saya ucapkan di webinar Sebar Ilmu Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Pertamina dengan tema Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sampah Rumah Tangga. Sebelumnya perkenalkan, saya Febriana, mahasiswi semester 3 Teknik Lingkungan Universitas Pertamina, selaku MC dan moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Selanjutnya saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Dr. Eng Ari Rahman STMM, selaku Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pertamina. Yang terhormat Bapak Iwayan Koko Suryawan STMT, selaku Dosen Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pertamina. Yang terhormat Saudara Abid Naufal Hairan, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Pertamina. Dan yang terhormat kedua pembicara kita pada hari ini, yaitu yang pertama, Ibu Nova Ulhasana STMT, selaku dosen Teknik Lingkungan Universitas Pertamina, dan yang kedua adalah Ibu Chani Fernan SE, selaku founder dari Titik Cerdas dan Zero Waste Bogor. Serta tak lupa juga kepada seluruh teman-teman peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam webinar ini. Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi link presensi kehadiran awal yang telah diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Karena untuk mendapatkan e-sertifikat, teman-teman peserta wajib untuk mengisi link presensi kehadiran awal dan di akhir acara nanti. Dan apabila teman-teman peserta terdapat kendala, maka bisa disampaikan melalui kolom chat Zoom ya teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan agenda kita hari ini terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, kata sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Sebar Ilmu Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Pertamina. Yang kedua, kata sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Pertamina. Yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pertamina. Yang keempat, penyampaian materi oleh pembicara 1, yang dilanjutkan dengan ice breaking. Kemudian yang keenam, penyampaian materi oleh pembicara 2, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan yang terakhir, penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pada agenda kita yang pertama, yaitu kata sambutan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Adelia Gita Karina, dipersilahkan untuk memberikan kata sambutannya. Baik, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang. Saya selaku Ketua Pelaksana Adelia Gita Karina, mahasiswi Universitas Pertamina, ingin berterima kasih pertama-tama kepada Bapak Ari Rahman selaku Kepala Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pertamina, Abid Naufal Hairan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Pertamina, dan pembicara kita tentunya pada siang hari ini yaitu Ibu Nova Ulhasana selaku dosen Teknik Lingkungan Universitas Pertamina, dan Ibu Chani Fernan selaku Less Waste Learner and Founder Titik Cerdas dan CEO Founder Zero Waste. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kami. Tema pada webinar ini yaitu dampak pandemi terhadap sampah rumah tangga yang difokuskan untuk membahas produksi sampah yang meningkat selama masa pandemi corona dan bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Harapan saya semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar dengan semestinya dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman, memperluas pengetahuan, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan meningkatkan rasa kepedulian kita antar lingkungan kita. Sekian sambutan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan, sekali lagi saya memohon maaf dan terima kasih. Terima kasih Saudari Adelia Gita Karina atas kata sambutannya. Selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Pertamina kepada Saudara Abid Naufal Hairan, dipersilahkan untuk memberikan kata sambutannya. Oke, terima kasih Febri. Sebelumnya saya mau cek suara saya terdengar dengan jelas Febri? Iya, terdengar dengan jelas Saudara Abid. Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita berada di dalam keadaan sehat dan kita bersyukur hari ini kita masih bisa dipertemukan walaupun secara tatap maya, dan salam kenal teman-teman semua.
Saya Binoval Khairan, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Pertamina, dan buat teman-teman peserta webinar, saya ucapkan salam kenal, selamat datang di acara webinar dari HMTL Up. Dan sebelumnya, yang saya hormati Bapak Ari Rahman, selaku Ketua Program Studi dari Teknik Lingkungan. Yang saya hormati Bapak Iwayan Koko, selaku kemahasiswaan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Pertamina. Dan yang sangat saya banggakan teman-teman peserta yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nova, selaku dosen Teknik Lingkungan dan selaku dosen saya juga, dan hari ini akan berbagi pengetahuannya terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap sampah rumah tangga. Serta ada juga Ibu Chani Vernon yang memang sudah sangat ekspert mungkin di bidang persampahan, karena memang Ibu Chani ini merupakan praktisi tentang hidup minim sampah, sehingga harapannya Ibu Chani juga dapat memberikan insight baru kepada kita terkait dengan bagaimana sih gaya hidup dengan minim sampah. Karena terutama seperti kita tahu, pandemi COVID-19 ini membawa dampak terhadap sampah rumah tangga yang sangat banyak gitu. Terutama sampah infeksius yang merupakan itu juga terkategorikan di dalam limbah B3 gitu, sehingga yaitu sangat berbahaya ketika kita tidak tahu cara penanganannya, kita tidak tahu apakah itu limbah berbahaya atau tidak gitu kan, ataupun dan itu sangat beredar di rumah gitu kan, karena memang kondisi pandemi ini. Dan satu sisi juga karena kita banyak work from home, sehingga konsumsi bahan baku terutama makanan juga itu banyak meningkat, ya mungkin itu akan menimbulkan tumpukan sampah di rumah gitu. Sehingga kita harus banyak memahami bagaimana dampak sampah itu sendiri, dan mungkin nanti akan dijelaskan bagaimana cara penanggulangannya gitu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kepada panitia yang bertugas pada hari ini yang sudah merancang dengan sangat baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kepada teman-teman seluruh peserta yang hadir pada hari ini jika masih terdapat kendala ataupun masih ada beberapa miskomunikasi. Dan saya akhiri, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Binoval Khairan atas kata sambutannya. Selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pertamina kepada Bapak Dr. Eng Ari Rahman STMN. Saya persilakan untuk memberikan kata sambutannya. Oke, terima kasih Febri sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini, bisa menimba ilmu ya untuk suatu kegiatan yang sangat positif. Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak dan salam kenal untuk Ibu Kenny Vernon, Sarjana Ekonomi, yang merupakan praktisi hidup minim sampah, founder Titik Cerdas, dan co-founder dari Zero Waste Bogor. Salam kenal Ibu. Lalu yang kedua tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak kepada kolega saya, partner ya. Baru aja kemarin kita diskusi membimbing mahasiswa dalam proyek terintegrasi berbagai lingkungan. The one and only expert dalam waste management, Dr. Eng Nova Wilhasanah STMN. Selamat siang Mbak Nova, dan terima kasih sudah bersedia untuk men-share nanti perihal dunia persampahan kepada adik-adik sekalian. Oke, lalu saya ucapkan terima kasih tentunya ya kepada panitia yang sudah mengarrange. Adel sebagai ketua panitia, lalu ada Angel yang tidak henti-hentinya me-WhatsApp, lalu tak lupa ini semua tentunya ada inisiasi dari Abid ya sebagai ketua himpunan. Banyak sekali kegiatan HMTL di sini yang luar biasa, sekaligus bisa menunjukkan ya bahwa Teknik Lingkungan Universitas Pertamina itu kita punya framework terhadap pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan ya.
Nah, jadi kalau misalnya saya melihat terkait dengan tema dari webinar kali ini, dampak pandemi COVID-19 ya terhadap sampah rumah tangga. Saya melihat ada dua hal yang perlu disoroti di sini yang menjadi concern saya. Yang pertama, tentunya ada perubahan karakteristik ya dan pola dari tipikal sampah yang dihasilkan. Karena yang tadinya orang-orang ya mungkin ada yang bekerja, ada yang sekolah, dan sekarang menjadi banyak di rumah, sehingga tentu saja itu memberikan influence terhadap sampah rumah tangga. Sebagai contoh aja di Universitas Pertamina mungkin ya karena sudah nggak ada, maksudnya mahasiswa yang ke kampus pun yang hanya mengerjakan tugas akhir atau kegiatan tertentu, sehingga mahasiswa atau misalnya aktivitas akademika yang ke kampus pun menjadi lebih sedikit. Nah itu juga kalau saya kemarin dapat informasi sampai 60%-an lah ya, itu katanya ada pengurangan sampah di kampus kita. Nah mungkin ketika berkurang di suatu tempat, ya tentu saja itu bertambah ya di suatu tempat karena adanya pandemi tersebut. Itu yang pertama, adanya pola perubahan terhadap gaya hidup dan karakteristik yang nantinya akan berpengaruh terhadap karakteristik sampah tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah, nah ini yang masih sering kita temukan ya, saya beberapa kali baca berita terkait ditemukannya limbah medis di TPS ya. Nah, itu adalah suatu hal yang mungkin jangan sampai hal-hal tersebut dapat terulang lagi karena seperti yang tadi Abid sampaikan, betul, limbah medis masuk kategori infeksius, which is itu adalah masuk ke dalam limbah B3. Nah, jadi semoga mungkin nanti kita bisa mendapat pencerahan terkait dengan bagaimana waste management yang dapat dilakukan selagi masa pandemi ini. Oke, akhirul kata saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada para peserta yang saya lihat sebarannya luar biasa ya. Ada yang dari Telkom, tadi saya lihat bahkan ada yang dari Universitas Hasanuddin. Saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Terima kasih, semoga dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan menambah ilmu dan wawasan ke depannya. Oke, baiklah kalau begitu saya akhiri sambutannya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kakak Febri untuk kembali memandu acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ari Rahman atas kata sambutannya. Baik, sekarang memasuki agenda yang paling ditunggu-tunggu nih sama teman-teman peserta, yaitu sesi penyampaian materi oleh pembicara 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Nova Ulhasana STMT, selaku dosen program studi Teknik Lingkungan Universitas Pertamina. Halo Ibu, selamat siang. Siang Kakak. Apa kabar nih Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun di tengah pandemi harus tetap semangat ya Bu ya? Yes, benar ya, harus semangat. Baik, mungkin langsung saja saya persilakan kepada Ibu Nova untuk menyampaikan materinya Bu. Oke, filenya sudah ditampilkan? Mohon ditunggu sebentar ya Bu ya. Oke, atau saya saja? Berasa kuliah nih ya, kalau saya ya. Sebelumnya terima kasih ya Bu nih di waktu weekend meluangkan waktunya nih untuk berbagi ilmu bersama teman-teman di sini. Apa-apa, berbagi ilmu bisa kapan saja kan ya. Oke, sudah bisa dimulai? Bisa Bu, dipersilakan pada Ibu. Oke, silakan. Mana slide satunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya peserta webinar untuk kali ini ya.
Dan kali ini kebetulan judulnya adalah dampak pandemi terhadap sampah rumah tangga. Untuk menghemat waktu, perkenalkan saya dosen program studi teknik lingkungan di Universitas Pertamina. Kebetulan bidangnya juga sampah ya. Dan ya seperti yang kata Pak Ari tadi, the one and only sebelumnya, sekarang sudah ada partner, Pak Koko. Jadi, oke, kita lanjut. Untuk slide pertama, kita akan fokus kepada landasannya dulu, yaitu definisi. Nah, ini yang udah ambil kuliah sama saya harus tahu ya yang nilainya A+. Ayo, kalau nggak tahu, saya turunin nilainya jadi D nih. Oke, definisi limbah. Jadi sebenarnya yang kita katakan sampah di sehari-hari itu adalah limbah ya. Bahasa apa ya? Asal katanya itu limbah. Jadi semua yang dibuang. Nah, di sini ada kata-katanya banyak nih, ada yang tidak terpakai, ada yang tidak menyenangkan, ada yang tidak diinginkan, dibuang, rusak atau cacat ya, kemudian disingkirkan, tidak bernilai atau tidak berguna. Nah, ini definisi ini semua tergantung dari sudut pandang orangnya. Jadi mungkin misalnya ya putus sama mantannya, kemudian ada barang-barang mantan yang masih bernilai sebenarnya tapi tidak diinginkan. Nah, itu sampah ya, itu limbah. Itu limbah, tidak diinginkan. Padahal masih bagus, misalnya boneka teddy bear gede gitu ya, masih cantik, masih mulus, masih putih bersih, tapi tidak diinginkan, nah itu udah menjadi limbah. Tapi bagi sebagian orang yang melihat, wah sayangnya bonekanya masih bagus, itu belum jadi sampah tuh. Nah itu, jadi definisi sampah berbeda di setiap orang. Sudut pandangnya harus tidak bisa disamakan. Nah begitu. Jadi sampah itu adalah kata yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sampah ini orientasinya kepada limbah yang padat. Tapi kalau limbah ini definisi kata yang umum. Jadi limbah itu bisa cair, bisa padat, bisa gas, bisa tengah-tengah, lumpur misalnya, sludge. Nah, itu. Oke, next slide. Nah, ini. Jadi biasanya kan kita di kehidupan sehari-hari kalau liquid, nah limbah tuh, air limbah gitu. Padahal sebenarnya semua yang dibuang, semua yang tidak diinginkan, semua yang tidak bernilai menurut sudut pandang orang masing-masing ya, itu adalah limbah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, limbah padat itu yang kita katakan sebagai sampah. Oke, next slide. Nah, ini klasifikasi sampah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan sumber, berdasarkan bentuk, berdasarkan karakteristik. Sebenarnya ini lebih tepatnya kalau kita di dunia akademisi ya, ini klasifikasi limbah, bukan klasifikasi sampah ya. Tapi karena judulnya sampah, ya sudah saya adaptasi saja klasifikasi sampah, karena bahasa awam yang kita kenal adalah sampah ya. Berdasarkan sumber. Nah, kita bahas satu-satu. Berdasarkan sumber seperti apa sih? Coba next slide. Nah ini secara garis besar. Secara garis besar ada 4 sumber dari sampah. Maksudnya sampah berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu dari kota. Jadi municipal itu kota ya. Semua aktivitas kota, baik itu kantor, pasar, kemudian perumahan atau misalnya di sekolah-sekolah. Nah, itu termasuk aktivitas kota. Nah, itu namanya sampah municipal, cities activities ya, municipal. Kemudian ada sampah agriculture, perkebunan ya. Perkebunannya jangan dibayangkan perkebunan cuma 1 hektar ya, bisa beratus-ratus hektar. Nah, itu berapa sampahnya, limbahnya. Kemudian mining itu tempat untuk menambang ya, tambang batu bara, tambang timah dan lain-lain, itu ada limbahnya juga, sampah. Seperti yang saya katakan tadi, limbah, sebenarnya limbah bahasanya. Nah, ini tepatnya limbah bukan sampah. Limbahnya bisa dalam bentuk lumpur, bisa cair dan bisa saja padat.
Kemudian industri ya. Nah, industri ini tambah nih limbahnya itu gas. Asap dari cerobong, kemudian bisa saja cair, bisa saja padat. Nah, itu klasifikasi sampah berdasarkan sumbernya, ada 4. Ya. Oke, next slide. Nah, ini berdasarkan bentuknya. Tadi sudah saya mention juga sedikit, berdasarkan fasa ya, fasanya atau bentuk. Itu ada padat yang kita katakan sampah itu, yang kita anggap sampah dalam bahasa sehari-hari ini yang dikatakan sampah. Solid, itu bentuknya solid. Kemudian liquid, itu limbah cair ya, limbah cair bisa dari rumah juga ada limbah cair dari kehidupan dari aktivitas di rumah, misalnya dari toilet, dari dapur. Nah, itu ada limbah cair. Kemudian gas seperti di industri tadi, ada cerobong asap dari cerobongnya. Kemudian sludge ini biasanya dari industri. Dari rumah ada nggak sludge? Ada. Ayo, di mana? Dari toilet ya, di septic tank. Nah, itu sludge. Nah, mungkin ini ya, jarang melihat karena memang septic tanknya ditutup. Oke, next. Saya cuma ada waktu 30 menit ini, harus dihemat waktunya ya, biar padat isinya. Oke, berdasarkan karakteristik. Nah, ini yang sering kita lupakan. Bahayanya dan apakah berbahaya atau tidak. Nah, domestic waste itu semuanya yang mau itu sampah kota atau sampah industri itu masih bisa dikatakan domestik kalau misalnya industrinya berada dalam kota. Oke, domestic waste itu sampah yang kita lihat sehari-hari yang dianggap berdasarkan karakternya dia tidak berbahaya. Nah, kalau ini hazardous waste itu adalah limbah yang berbahaya. Kalau di bahasa sehari-hari itu B3. Buangan, bukan buangan ya, apa yang ngambil B3 sama saya bahan berbahaya dan beracun. Oke, ini B3 ya. Ini ada di rumah. Jadi jangan salah, ini ada di rumah. Coba dicek lagi di rumah ada kalau nyuci ada deterjen. Nah, itu B3. Ada cairan pemutih baju. Nah, saya nggak mau sebut merek ya, pemutih baju. Nanti iklan gratis lagi. Pemutih baju itu B3. Sampo, nah itu B3. Spray yang membunuh serangga, nyamuk, itu B3. Aki, itu B3. Lampu neon, lampu apalagi ya? Nail remover yang buat bersihin kutek, nah itu B3. Jadi hati-hati, kenali dulu ini karakternya berbahaya, beracun, atau sampah biasa. Oke, next slide. Oke, nah sampah yang paling banyak saat pandemi itu apa? Tentu saja karena sekarang ya berapa persen ya di Jakarta saja kemarin saya lihat beritanya itu dari 5 juta. Jadi di Jakarta itu ada 5 juta tenaga kerja yang kerjanya itu di kantor ya, yang kerjanya itu tiap hari keluar, itu ada 5 juta di Jakarta saja. Nah, saat work from home ini, WFH ini dari yang 5 juta itu 1 juta, 1,5 juta itu WFH. Nah, bayangkan yang biasanya dia kalau kerja ya ke kampus, pagi saya sarapan di kampus, sampahnya ada di kampus. Terus makan siang di kampus, sampahnya di kampus. Terus ntar jam 3 atau jam 4 snack di kampus sampahnya. Tidak akan saya bawa pulang sampahnya. Jadi selama sebanyak 1,5 juta orang atau tenaga kerja yang WFH ini akan bawa sampahnya ke rumah jadinya. Yang aktivitasnya biasanya dari pagi sampai sore di kampus, di tempat kerja, saat WFH karena nggak kerja ya udah sampah yang biasanya berada di tempat kerja akan berada di rumah jadinya. Ya, ini work from home. Oke, kemudian pembelajaran jarak jauh. Anak-anak SD, SMP, SMA, yang kuliah juga ya. Biasanya jajan, atau anak kuliah lah, biasanya dari pagi, biasa kalau ada tugas, ngumpul sama teman, pagi-pagi udah di kampus, sarapan, makan siang ya, terus cemil-cemilan, terus anak SD juga jajan-jajan yang biasanya sampahnya akan berada di sekolah, kemudian sekarang sudah di rumah
semua aktivitas di rumah. Kemudian ya ini yang paling penting banget, online ya, yang apa ya, saya nggak mau sebut merek, apa ya itu ya, ya delivery ya. Kalau di rumah kan kalau COVID-19 kita takut ya keluar rumah, kemudian supaya aman kita juga takut ke pasar, kemudian juga bosan di rumah. Saya pribadi bosan ya di rumah terus, jadi lampiasannya kemakan. Nah banyak deh tuh pesan ini pesan itu. Nah pesan-pesan itu pasti ada kemasan. Biasanya kita belinya ke pasar, sayur, semua plok dalam satu kantong plastik. Tapi kalau misalnya delivery, pasti mereka mengemasnya dengan bagus. Satu bahan dibungkus lagi, terus di packing lagi bagus. Terus satu lagi jadi banyak. Jadi di rumah tuh jadi banyak sampah yang beragam. Gara-gara yang delivery ini, dan kita memang diharapkan ada di rumah. Begitu. Itu sampah pemukiman. Kenapa banyaknya sampahnya di rumah? Oke, next slide. Nah ini, sampah yang paling banyak saat pandemi adalah sampah B3. Yang sebelumnya tidak mungkin hanya sedikit sekali di rumah, atau mungkin tidak ada ya, masker misalnya, yang biasanya kita nggak pakai masker kan. Kalau di luar negeri, orang udah biasa pakai masker. Kalau mereka sakit atau influenza atau pilek, mereka harus keluar rumah, harus pakai masker. Tapi kalau di Indonesia kebiasaan itu belum ada ya. Nah sekarang dipaksa pakai masker, beraktivitas. Bahkan di rumah pun kita kalau misalnya ada yang suspek COVID, kita harus tetap pakai masker. Nah masker itu dikategorikan sebagai sampah atau limbah B3. Karena kenapa? Karena ini fungsinya menyerap menahan virus atau bakteri yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita atau mulut dan hidung. Nah itu virus, bakteri atau liquid ya, cairan tubuh manusia. Nah misalnya percikan air ludah yang kalau orangnya terinfeksi COVID-19 itu berarti menjadi limbah B3 karena infeksius. Karena kalau kita terpapar kena air ludahnya si penderita COVID, maka itu akan menular ke kita. Itu namanya sampah infeksius yang menginfeksi. Nah, ini limbah masker ini biasanya kan di rumah kan kita nggak peduli tuh udah pakai masker, kemudian di rumah dibuang, dicampur dengan sampah yang di dapur. Ya, campur dengan sampah nasi, sampah buah, sampah kertas yang di rumah, pokoknya dicampur aja dalam satu wadah. Kemudian bisa dibayangkan, basicnya B3, apapun yang berkenaan atau terkena atau bersinggungan atau bereaksi dengan limbah B3, masker ini, maka sampah nasi tadi, misalnya dia nempel ke masker ya, sampah nasi itu akan jadi B3 juga. Oke, paham ya maksud saya? Jadi semua sampah kita di rumah itu, kalau masker kita sudah terpapar cairan tubuh dari penderita COVID, kita nggak tahu ya di luar siapa yang sedang membawa virus COVID dalam badannya. Nah, kita anggap semua orang di luar tuh penderita COVID. Oke, berarti masker kita itu sudah terinfeksi COVID. Maksudnya sudah menjadi B3 ya. Nah, kemudian nempel sama sampah makanan. Ya udah, sampah makanannya menjadi limbah B3. Berarti kalau kita analogikan ya, sampah kita di rumah, kalau yang biasa pakai masker terus sering keluar ya, berinteraksi dengan orang banyak, sampah kita di rumah itu adalah sudah menjadi sampah B3 sekarang. Limbah B3 itu bahayanya. Nah, limbah B3, wah kalau saya terangkan di sini jadi panjang ya. Namanya aja udah bahan berbahaya dan beracun. Nah, berbahaya dan beracun. Nah, coba bayangkan sendiri berbahayanya, beracunnya segimana. Oke, nah ini alkohol. Sekarang biasanya alkohol mah nggak ada di rumah ya. Biasanya di rumah sakit atau yang biasa pakai kutek itu nail removernya asetonnya itu alkohol biasanya. Nah sekarang karena sudah ada protokol kesehatan di mana-mana ada alkohol, nambah biasanya sedikit B3 di rumah, sekarang nambah jumlahnya. Kemudian antiseptik biasanya kita pakainya ya sekali seminggu ngepel. Nah sekarang udah sering semuanya didesinfeksi. Nah, itu jadi nambah B3-nya. Oke, next slide.
Next. Oke, nah ini ya. Yang paling miris adalah di Jakarta saja itu sudah ditemukan limbah B3 yang bahkan seharusnya tidak ada di TPA tapi ada. Misalnya kayak gini nih. Gambar yang sebelah kiri sudut atas ya, sudut atas kiri itu dia ada selang infus tuh. Selang infus, kemudian ada untuk transfusi darah. Nah, itu seharusnya dari rumah sakit ya. Rumah sakit itu harus, setiap pendirian rumah sakit itu ada analisis dampak lingkungannya dulu, ada izin. Boleh nggak sih rumah sakitnya berdiri? Itu ada izin AMDAL-nya. Nah, izin itu di rumah sakit itu harus ada pengelolaan limbah B3 yang bagus. Mau dia ada insenerator atau dia tetap tidak ada insenerator tapi ada TPS, kemudian dia menyewa jasa pihak ketiga untuk memusnahkan limbah B3. Nah, ini di rumah nggak ada ya, kita pakai infus. Mana bisa kita nusuk-nusuk jarum infus sendiri ke tangan. Nah, ini saya perkirakan ini dari rumah sakit yang dibuang secara ilegal ke TPA. Nggak boleh. Sampah rumah sakit itu tidak boleh dibuang ke TPA. Boleh TPA, tapi TPA-nya khusus untuk limbah B3. Nih, bahaya banget. Kemudian masker medis itu ada 800 kilo di Jakarta saja. Nah, kita anggap itu sudah infeksius, berarti limbah B3 di rumah. Bayangkan ini di rumah, berarti kita di rumah sudah sangat-sangat dekat dengan buangan yang berbahaya dan beracun tadi. Kemudian sudah bercampur dengan TPA, ya, sampah di TPA, tempat pemrosesan akhir. Ya, TPA, tempat kita taruh sampah kita satu Jakarta tuh taruhnya di Bantar Gebang. Nah, kalau ini gambarnya di Bekasi. Basicnya kalau B3 bersinggungan dengan limbah biasa akan menjadi limbah B3 juga. Bisa dikatakan di sebagian besar limbah biasa, limbah domestik di TPA sudah menjadi limbah B3. Oke, next. Nah, ini simbol ya. Kalau limbah B3 itu penanganannya khusus, immediately, harus segera. Khusus, segera, dan harus aman. Nah, ini setiap tong sampahnya atau wadahnya itu harus ada simbol. Simbol yang menandakan karakteristik setiap limbah B3 kita itu. Kalau masker berarti infeksius. Infeksius yang ini ya, yang gambar apa ya ini ya, kayak tanduk-tanduk kayak gini, itu infeksius. Bisa saja kalau alkohol itu flammable, dia mudah menyala yang ini nih. Kena api atau kena yang panas sedikit, dia bisa ada apinya. Next. Belum ya. Oke. Nah, ini seharusnya limbah masker kita yang kita gunakan sehari-hari itu penanganannya khusus, tidak langsung dibuang ke tong sampah biasa ya. Yang pertama ini contohnya ini dari Kementerian Kehutanan. Lipat dulu sisi bagian dalam ke dalam plastik ya, wadah plastik diikat rapat, jangan disatukan dengan sampah rumah tangga atau digulung juga. Kemudian bisa juga dirobek, ini untuk mencegah orang-orang yang nakal mendaur ulang si sampah masker menjadi baru lagi. Kemudian seharusnya di ruang publik, di rumah-rumah kita seharusnya sudah ada bin limbah B3, tong sampah limbah B3. Nah, di situ kita harus membuangnya. Nah, lihat nanti di mana ya, kita jalan-jalan kemana gitu, lihat di tong sampahnya itu pasti ada simbol yang infeksius tadi, yang kayak tanduk 3 APD ya. Oke, next. Oke, nah tadi saya sudah mention limbah di rumah kita itu sudah dikategorikan limbah B3 jadinya ya, karena sudah terkontaminasi dengan APD tadi. Limbah B3 yang bersinggungan dengan limbah biasa atau sampah biasa itu akan menjadi limbah B3 juga.
Nah, kalau misalnya kita berkenaan dengan limbah B3, terutama infeksius di sini, kita harus berhubungan dengan panas. Kalau kita pengen mengolah sampah tersebut. Udah terlanjur nih, udah terlanjur bercampur. Kita nggak bisa memilahnya lagi karena sudah terlanjur bercampur. Maka pengolahan yang paling efektif menurut saya adalah yang berkenaan dengan panas. Pengolahan sampah yang berkenaan dengan panas itu ada 4. Karbonasi, pirolisis, gasifikasi, dan insinerasi. Kenapa? Karena yang tadi, karena karakteristiknya sudah berubah jadi B3, terutama infeksius di sini ya. Nah, di rumah sakit itu infeksius itu bisa hilang, virus, bakteri, penyakit lah, patogen-patogen itu bisa hilang atau bisa dinetralisir jika kita menggunakan panas. Tergantung nanti panasnya seberapa untuk menghilangkan si virus tadi. Oke, next. Karbonasi itu kita bakar ya. Jadi bahasa awamnya kita bakar saja sampahnya pakai oksigen tentu saja. Itu mirip-mirip insinerasi, cuman temperaturnya aja beda. Karbonasi itu lebih kecil, bisa 300-an, dan dia pakai oksigen ya, itu karbonasi. Kita membuat dia jadi karbon, kemudian sudah terbakar jadi briket-briket ini, kita bisa membuat dia jadi alternatif energi. Jadi kita bisa bikin briket, kemudian bisa jadi kompor. Jadi bisa dimanfaatkan kembali. Waste to energy. Nah, sekarang lagi hot-hotnya ya, isu-isu waste to energy. Limbah menjadi energi. Oke, next. Nah, 10 menit lagi nih. Nah, pirolisis ini agak ribet ya kalau saya jelaskan sekarang, sangat-sangat detail sekali. Nanti ambil kuliah saya di pengolahan limbah padat. Pirolisis saya jelaskan ini ketiganya ada combustion itu insinerasi, gasifikasi, pirolisis. Kalau pirolisis itu suhunya rendah, 100 sampai 300 bisa ada 400 derajat Celcius. Itu dia seperti di steam ya. Jadi si sampahnya dimasukkan ke dalam suatu panci, misalnya panci lah ya kalau di rumah. Kemudian kita tutup, kemudian kita hidupkan kompor. Nah, jadi sampahnya tidak kontak langsung dengan si api, di steam lah. Jadi nanti dia meluruh, kebakar, akhirnya nanti hasilnya, yield-nya itu produknya akan menjadi minyak. Ada gas, kemudian ada char ya. Char bisa. Char itu kerak-kerak seperti itu. Kemudian gasifikasi. Nih, ini pirolisis ya. Ini reaktor pirolisisnya yang ini. Ini cuma untuk mendinginkan si temperaturnya kan tadi tinggi ya. Kemudian ini oilnya yang penampung zat cair ini yield-nya produknya oil. Nah, ini yang bisa bikin sekarang kan lagi heboh tuh biodiesel. Jadi plastik dirubah jadi minyak bensin. Bukan bensin ya, solar. Nah, solarnya bisa dipakai untuk kendaraan atau mesin. Kemudian gasifikasi. Satu lagi, pirolisis itu tidak menggunakan oksigen. Jadi vakum. Kalau dia pakai oksigen berarti prosesnya akan terganggu. Kemudian gasifikasi. Gasifikasi ini tengah-tengah. Dia ada proses yang ada oksigennya, ada yang step yang tidak ada oksigennya. Nah, hasilnya nanti gas. Gasnya ini panas, bisa jadi pembangkit listrik tenaga uap ya. Kemudian ada abu, ada tar. Jadi tar ini kayak kayak aspal lah ya, lengket-lengket hitam-hitam. Jadi bentuknya tengah-tengah antara padat dan cair. Kemudian combustion ini mirip-mirip karbonasi tadi, cuman di sini insinerasi. Beda insinerasi dan karbonasi ada temperaturnya. Kalau karbonasi itu temperaturnya rendah, dia langsung berkontak dengan api. Dia butuh oksigen, tapi kalau combustion itu sama, dia kontak dengan api, sampahnya butuh oksigen, semakin banyak oksigennya semakin bagus, sampai 1200 derajat Celcius. Itu akan menghasilkan gas dan ash. Ini paling efektif untuk membunuh si sifat infeksiusnya tadi. Oke, next. Nah, ini ya, ini gasifikasi. Nah, contoh gasifikasi tadi sudah saya jelaskan apa itu gasifikasi, ini gambarnya saja. Jadi tidak kontak langsung dengan api juga. Ada step yang kontak langsung dengan api karena dia butuh oksigen juga ya. Kemudian ada step yang tidak ada oksigen, vakum. Jadi tengah-tengah si gasifikasi ini. Oke, next. Nah, ini insinerasi. Insinerasi itu adalah pengolahan sampah dengan panas yang paling
canggih ya, sophisticated, karena mengaplikasikannya butuh skill tenaga kerja yang bagus. Jadi mudah-mudahan di Indonesia segera diadakan insinerasi ini. Bukan insinerasi yang kecil ya, insinerasi yang bagus, karena dalam insinerator, nama alatnya insinerator, itu compact, harus ada pengendalian kualitas udaranya, kemudian abunya juga dikemanakan, bottom ash-nya ya, kemudian apinya. Nah ini kan apinya temperaturnya tinggi sekali, 1000 sampai 1000, jadi bagaimana pengamanannya itu harus dipikirkan. Nah, katanya nih di Jakarta akan ada insinerator sampah, jadi nanti akan dibikin pembangkit listrik tenaga sampah. Energinya kan tinggi di sini ya, jadi daripada kebuang bisa menggerakkan turbin, ini ada turbin, bisa jadi heat atau electricity di rumah. Itu jadi insinerator walaupun harganya mahal ya, instalasinya mahal, tapi kita dapatnya juga bagus, produk yang kita hasilkan juga bagus nanti. Oke, next. Nah, tapi menurut hemat saya ya, yang tadi itu butuh investasi mahal, butuh biaya mahal, gasifikasi, pirolisis. Nah, Indonesia belum sanggup tuh yang itu, karena masih pemerintah tuh masih menganggap pengelolaan sampah tuh nanti dululah, yang dipikirkan bukan itu dulu sekarang, nanti dululah sampah itu gampang itu. Jadi alokasi dana masih sedikit untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Makanya yang paling efektif menurut saya saat ini bukan pengolahan, tapi pengelolaan. Bagaimana sih pengelolaannya? Ya itu berkenaan dengan 3R ya. Anak TL harus tahu 3R, reduce, reuse, and recycle. Nanti pasti disampaikan ya sama pemateri kedua. Nah, pemilahan di sumber. Pemilahan harus dipilah sampah rumah tangga, sampah biasa dengan sampah B3. Kalau sudah dipilah, sampah B3-nya dikirim ke, ada ya pengelolaan sampah B3 di Jakarta, ada dikirim ke Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Kalau sampai 5 kilo mereka mau menjemput, kalau kurang dari 5 kilo tidak mau. Jadi tumpuk aja dulu 5 kilo. Kemudian desinfeksi, ya si maskernya harus didesinfeksi dulu sebelum dibuang. Dikasih inilah, disemprot-semprot sama cairan desinfektan. Kemudian pemisahan. Nah, di truk untuk angkut sampah itu jangan dicampur. Nah, kita udah capek-capek nih di rumah memilah ini sampah B3, ini sampah rumah biasa, sampah dapur gitu. Terus ujung-ujungnya di truknya dicampur, kan kita jadi ini ya, jadi sia-sia deh gue memilah tadi, toh di truknya nyampur juga. Nah, itu trust masyarakat terhadap pengelolaan sampah si kota tersebut jadinya. Di truknya harus dicampur juga. Kemudian penanganan khusus untuk sampah B3. Nah, ini harus ada pihak ketiga yang bisa mengolah sampah B3 ini, dan pengelolaannya ini harus ada izin dari pemerintah. Begitu. Next slide. Udah ya? Oke, itu saja pemaparan materi saya kali ini. Mudah-mudahan belum lewat waktunya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC-nya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nova nih atas penyampaian materinya yang sangat edukatif banget ya, apalagi kan selama pandemi seperti ini kayak saya atau mungkin teman-teman di sini nih yang suka belanja online gitu kan ya, jadi sampah plastiknya juga meningkat. Makanya kita penting banget untuk tahu dampaknya, bahayanya gitu, sama cara mengolahnya seperti itu. Nah, mungkin untuk teman-teman peserta yang udah nyiapin pertanyaan nih yang mau ditanyain sama Ibu Nova, mungkin bisa disimpan terlebih dahulu pertanyaannya dan dapat diajukan pada sesi tanya jawab nanti ya teman-teman, setelah penyampaian materi yang kedua. Baik, sekarang kita ice breaking dulu nih sebelum lanjut ke materi yang kedua. Kita nge-games dulu yuk biar semangatnya tetap terjaga nih. Jadi pada ice breaking kali ini kita akan bermain game Kahoot nih teman-teman. Dan ada door prize-nya loh untuk 3 orang pemenang. Dan soalnya juga nggak susah kok, jadi sayang banget kalau teman-teman ngelewatin ini gitu.
Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih asing sama game Kahoot ini, saya akan bantu untuk menjelaskan sistemnya ya, teman-teman. Jadi teman-teman, siapkan satu device lagi yang teman-teman pakai untuk Zoom, selain yang teman-teman pakai untuk Zoom, maksud saya, terserah mau laptop atau handphone, bisa. Kemudian pada device tersebut, teman-teman ketik kahoot.it di Google-nya. Setelah itu teman-teman bisa langsung memasukkan PIN yang nantinya tertera pada layar Zoom teman-teman. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman PIN-nya. Baik. Setelah itu teman-teman bisa langsung memasukkan PIN yang tertera di layar Zoom teman-teman. Setelah diklik, teman-teman bisa langsung memasukkan username teman-teman nih. Teman-teman memasukkan username-nya dengan nama depan teman-teman aja ya, teman-teman. Setelah itu, diklik kembali dan teman-teman sudah bisa join ke game Kahoot-nya. Apabila teman-teman masih ada yang mungkin memiliki kendala, bisa disampaikan ke kolom chat ya, teman-teman. Untuk sistem menjawab pertanyaannya, nanti pertanyaannya akan ditampilkan pada layar Zoom teman-teman, dan silakan menjawab pada device yang satunya lagi yang sudah teman-teman siapkan tadi ya teman-teman. Apabila ada teman-teman yang masih terkendala untuk mencoba bergabung Kahoot-nya, mungkin bisa disampaikan pada kolom chat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum bergabung atau mungkin sedang mencoba bergabung Kahoot-nya,
Masih kita tunggu selama 2 menit ke depan ya, teman-teman. Oh ya, untuk panitia dan pembicara nggak boleh ikut ya. Dengan baik juga pertanyaan dari Kak Sultan. Terus yang kedua kita ada pertanyaan. Baik, karena sudah 2 menit, mungkin bisa kita mulai ya gamenya, teman-teman. Pertanyaannya gampang kok. Nih, yang dengerin Bu Nova tadi ada loh di slide-nya. Apa ya? Kayaknya agriculture deh. Atau meaning ya? Meaning deh kayaknya. Industri. Sludge. Lumayan banyak juga yang benar ya. Berarti merhatiin nih berarti. Jovan masih memimpin. Ayo, sampah apa aja? Selama pandemi nih. Udah disinggung juga loh tadi. Seblak. Seblak kali ya? Selama pandemi suka nyeblak kali nih. Jadi sampahnya makin banyak. Itu siapa yang jawab seblak? Itu 1 orang. Oke, udah disusul oleh Enda. Juara satunya. Ayo yang lain. Disalip. Ayo judul webinar kita. Udah sering banget loh dari tadi disebutin. Mainan ular tangga nih kayaknya. Atau pandemi terhadap pacar kali ya? Yang disinggung sama Bu Nova tadi itu mantan pacar. Banyak nih yang benar nih. Oke, Enda turun. Digantikan oleh Habil. Ayo, siapa? Pemateri kedua. Tadi di awal waktu agenda disebutin loh. Abid Nova kayaknya deh. Masih Habil, disusul Manik yang kedua. Lanjut soal ke-6. Banyak nih yang benar dan masih ada yang salah 8 orang. Kemana ya itu 8 orang ya? Masih Habil, Enda naik kedua.
Masalah hidup sih, kali ya? Masalah belajar. Atau masalah mantan nih, yang baru diputusin mantan? Ada loh yang jawab masalah mantan ternyata baru diputusin ya. Oke, masih Habil dan Enda, dan yang ketiga ada Leonita. Lanjut. Nih, limbah B3. Kayaknya popok sih jawabannya. Masih Habil yang memimpin, yang ketiga udah digantikan oleh Gipta. Ayo tinggal 2 soal lagi nih, teman-teman. Siapa ya yang bakal juara? Prijus. Oke, apakah masih bertahan? Oke, Habil masih bertahan. Enda dan Gipta juga. Duh, gampang banget nih, sampah plastik. Kantong kresek kali tuh. Oke, banyak yang benar ya, poster. Kita lihat, apakah Habil masih bertahan? Wow, Habil masih bertahan ya, dan Enda yang ketiga digantikan oleh Gusti. Next, soal terakhir. Ayo, siapa nih yang juara? Saya juga penasaran. Sorry. Ini udah. Soal terakhir nih ya, teman-teman. Ayo, siapa tahu bisa disalip si Habil. Siapa ya juaranya? Habil. Coba kita lihat. Oke, juara ketiga ada Gusti. Juara kedua ada Enda. Juara pertama siapa ya? Apakah Habil? Oke, benar Habil. Selamat untuk ketiga pemenang dan berhak untuk mendapatkan door prize. Baik, karena seru-seruannya udah, ngegame juga udah. Nih, sekarang waktunya kita lanjut lagi untuk fokus mendengarkan penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Chani Vernon, SE. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang semuanya. Apa kabar nih Bu hari ini? Alhamdulillah, panas di sini. Oh, sama Bu di sini juga. Sehat-sehat, alhamdulillah. Semoga teman-teman sehat ya. Iya, terima kasih ya Bu. Sama pandemi seperti ini tetap harus produktif, walaupun cuaca juga panas. Harus tetap semangat. Iya. Baik, mungkin langsung saja saya persilakan kepada Ibu Chani untuk menyampaikan materinya, Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kakak moderator. Oke, teman-teman semua, selamat siang. Saya Chani Lestari. Teman-teman bisa panggil saya Chani aja. Oke, sebenarnya pas diajakin sama teman-teman HTML ini, HMTL ini, apa ya rasanya tuh kayak menyalurkan isi hati sih. Karena memang kelihatan begitu ketika pandemi ini lockdown itu yang namanya peralihan dari kantor ke rumah, terus juga
beberapa perubahan gaya hidup tuh benar-benar berpengaruh sama sampah. Sama kayak yang tadi sampai sama Ibu Nova. Adanya peralihan dari kantor ke rumah itu mempengaruhi jumlah volume sampah yang kita hasilkan dari rumah. Nah, boleh next slide-nya. Oke, perubahan selama gaya hidup di rumah ini, walaupun ya nggak semuanya ya, karena sekarang udah beralih lagi menuju ke offline. Tetapi selama kemarin dari Maret sampai kemarin September lah itu memang masyarakat sebagian besar akhirnya nurut sama pemerintah untuk diam di rumah aja. Yang tadinya kita ketemu langsung untuk transaksi, terus kita ketemu langsung untuk membeli sesuatu ke pasar gitu, semuanya serba terbatas dan akhirnya mau nggak mau akan berubah menjadi ke online atau daring. Nah, terus juga yang tadinya kita jajan, terus kita makan di restoran, mau nggak mau akhirnya sekarang kita beralih di rumah aja. Jadinya mungkin ada yang pesan pesan antar Grab atau Gojek itu untuk yang ngantri makanan gitu. Terus juga yang tadinya karena di restoran, terus juga karena di hotel segala macam kita pakainya reusable atau berkali-kali pakai, tapi karena ada semacam artikel yang menyebutkan kalau virus itu atau bakteri yang ada di tempat makan itu akan bertahan lama kalau misalnya digunakan berulang-ulang kali. Padahal menurut penelitian nggak gitu. Penelitiannya ternyata kalau pakai plastik yang sekali pakai, ternyata kuman-kumannya, bakteri-bakterinya itu bertahan lebih lama dibandingkan material-material yang lainnya kayak stainless, terus kayak kertas, terus kayak kardus gitu. Yang terakhir, yang tadinya kita misalnya order order makanan, order apapun itu, baju kita order, terus kalau misalnya kita, terutama ke makanan, kita order gitu, restoran langsung gitu kan, kita makan di tempat. Sekarang karena WFH, ya mau nggak mau kita mau nggak mau masak, apalagi ibu rumah tangga kayak Eike, kayak aku ini, yang mau nggak mau akhirnya masaknya lebih banyak, terus juga ya kerasa banget. Kalau misal ke pasar yang tadinya cuman seminggu tuh cuman 1 kantong buat aku dan anak-anakku, ternyata karena sekarang sudah ada penambahan anggota keluarga yang 24 jam ada di rumah, mau nggak mau sekarang jadi berkantong-kantong gitu belanjaannya. Dan semuanya ini tuh peralihan ini mengakibatkan peningkatannya juga volume sampah, baik itu yang infeksius tadi yang kita sebut tadi masker, terus juga disinfektan, hand sanitizer, semuanya itu akan berpindah ke TPA. Yang dimana memang Indonesia ini sistem pengolahan sampahnya masih apa coba namanya landfill ya. Landfill. Jadi ujung-ujungnya akan ke landfill atau ke TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Yang itu pun masih layering, belum melakukan open dumping. Gitu. Bu Nova mungkin kalau misalnya aku salah tolong diperbaiki ya Bu. Gitu. Terus next slide-nya. Nah, ini kelihatan nih. Ternyata LIPI itu udah pernah meneliti. Dari bulan Maret itu mereka meneliti bahwa memang ada peningkatan perubahan gaya hidup terutama belanjaan. Yang tadinya tadi offline ya, jadi belanja berbentuk paket. Karena kita menggunakan marketplace, yang namanya paket pasti menggunakan yang namanya apa aja, plastik, kardus, bubble wrap, dan segala macam. Dan itu meningkat tajam sekitar 62%. Gitu. Terus juga layanan antar siap saji itu juga meningkat sebanyak 47%. Gitu. Terutama teman-teman yang mungkin harus ke lockdown di kosannya, harus ke lockdown di tempat kontrakannya, dan minim akses untuk makan, mau nggak mau akan menggunakan layanan antar siap saji ini. Dan itu melonjak sekali 47%. Yang namanya kalau misalnya serba instan kayak gini, yang belanjaan paket, terus juga layanan antar siap saji ini ya, udah semuanya kan kayak tadi Ibu Nova sampaikan, semuanya diplastikin kan ya, yang mulai yang kecil-kecil, acar, kerupuk, semuanya itu diplastikin. Dan itu akan berpengaruh sekali sama tonase sampah rumah tangga kita. Kalau misalnya next slide lagi, coba di next slide. Ada perubahan yang sangat signifikan nih, kalau teman-teman perhatikan. Ada yang APD itu melonjak sekitar 30%. Ya,
Yang tadinya betul kata Ibu Nova, yang tadinya kita nggak pernah pakai masker, akhirnya sekarang pakai masker. Terus awal-awalnya kita rasa nggak sih yang awalnya kita pakai masker medis tuh sampai harganya mahal banget kan ya. Terus karena melihat dampak-dampaknya yang ditimbulkan, akhirnya beralihlah ke masker kain. Nah, tapi masker yang kemarin medis itu kemanain? Nah, betul. Lagi-lagi akan berakhir di TPA, berakhir di tempat sampah kita yang harusnya dipilah. Gitu. Ada lagi yang meningkat itu ya kayak makanan, terus makanan kering, disinfektan juga meningkat tajam, obat-obatan juga, dan ini semuanya akan berakhir di tempat sampah kita. Memang peralihan dari dari kantor ke rumah ini ada plus minusnya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat berhubung saya tinggal di komplek, tiap hari jalan-jalan gitu ya, ngelihat situasi yang tadinya rumahnya kalau hari kerja itu kosong, mau nggak mau kalau sekarang ngelihatnya ada aja kantong plastik yang ngegantung di pagar gitu. Dan itu makin banyak, makin menumpuk. Which means berarti sampah pun lebih banyak ditimbun. Nah, kalau yang slide-nya lagi, kalau yang misalnya di data memang peningkatan di TPA itu untuk kota-kota besar itu meningkat sekitar 6%. Kayak kecil ya. Itu di kota besarnya. Karena ya itu tadi, karena yang tadinya di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Bogor, terus juga kayak Tangerang, mungkin ada beberapa masyarakat yang akhirnya pulang ke rumahnya, berarti yang tadi lagi berpindahlah sampahnya yang tadi ke kota besar ke tempat-tempat yang lebih ke daerah-daerah yang lebih kecil. Gitu. Padahal sistem pengelolaan sampah kita masih sama, yaitu adalah memindahkan sampah dari kumpul, buang, kemudian pindahnya ke TPA. Kalau misalnya teman-teman coba searching nih, Google keywordnya adalah sampah pandemi 2020, coba cek berapa jumlah search yang keluar. Sebanyak 15 juta hasil research-nya. Berarti begitu banyak yang merasakan kegelisahan yang sama bahwa ya ini sampah tuh harus dilihat loh. Sampah itu harus ada pengurangan loh. Berarti ini harus ada kegelisahan yang sama. Oke. Terutama ada lagi transaksi yang perlengkapan medis berubah. Yang tadinya kan tadi berapa persen? Cuma 4%. Tadinya sekarang karena ada pandemi berubah jadi 34%. Berarti ada berubah, meningkat dan meluas. Dan ini harusnya ditindak secara tegas. Nah, aku punya data. Jadi sekitar 294,66 ton per hari limbah infeksius yang dihasilkan oleh rumah tangga. Gitu. Dan ini pengelolaannya masih belum merata. Nah, ini yang harusnya nanti kita akan bahas dengan cara meredius tips-tips meredius sampah rumah tangga apa aja yang bisa kita lakukan. Oke, next-nya perubahan gaya hidup selama pandemi ada lagi yaitu tadi yang paket. Nah, karena paket mau nggak mau kan pakai solatif, terus juga ada mungkin yang pakai tali-talian, tali rapia, dan ini ada persentasenya gitu. Padahal kalau dilihat-lihat jumlah plastik pembungkusnya sama jumlah barangnya banyakkan plastiknya ya, banyak kemasannya ya. Kadang-kadang gitu nggak sih kayak ini barang yang cuma sedikit tapi plastiknya banyak banget, beberapa heboh banget kayak aduh ini gimana ya gitu. Oke, next-nya. Nah, ini dia. Saudara masyarakatnya. Ini berdasarkan polling oleh LIPI. Sebanyak berapa persen? 51% responden setuju. Yang paling bertanggung jawab untuk mengolah dan mengelola sampah itu adalah diri sendiri. Tapi sayang tidak dibarengin sama action-nya. 98% juga menilai kok penting. Tapi lagi kurang dari 50% yang sudah memilah sampah. Kayaknya ada yang harus dicolek-colek nih gitu. Padahal kalau misalnya kita ngelihat kira-kira apa sih yang bikin mereka sadar kalau misalnya penting tapi kok enggan ya gitu untuk memulai. Nah, bisa jadi karena bingung mulai dari mana ya. Oke. Skip dulu, next-nya. Padahal perlakuan sampahnya untuk didaur ulang tuh udah menurun banget karena selama pandemi ini pas lockdown itu langsung semua bank sampah itu ditutup. Berarti
penyaluran untuk sampah-sampah yang sudah dibersihkan, sudah dikeringkan, mau nggak mau numpuk, dan akhirnya kembali ke sistem awal, yaitu adalah buang dan pindah. Gitu. Dan kembali lagi, sebanyak 46% itu sampah menurun, tidak dimanfaatkan kembali. Yang mungkin udah menumpuk juga gimana, ya udah akhirnya kembali lagi dibuang. Nah, dan yang meningkatnya adalah sampah tidak dipilah. Itu semua kalau menurutku sih reasonable, karena ya mau gimana, mau dipilah, mau disimpan, tapi karena kita terbatas kan ya ruangnya, dan juga pemerintah pun kurang menilik gitu. Ini gimana sih pemerintah kok kayak nggak aware soal sampah, dan ya begitulah memang. Ya mau nggak mau memang kesadaran swadaya, kesadaran diri sendiri, terus juga yang mau nggak mau mengajak teman-teman, mengajak warga sekitar untuk mau lebih peduli sama lingkungannya. Oke, next-nya. Nah, padahal beban sampah itu memang naik hanya 6%. Itu yang tadi saya sebutkan, walaupun ini hanya di kota besar. Sebelum pandemi aja udah banyak banget sampahnya. Itu pun tersebar luas ya. Tersebar ada di kantor, ada yang di sekolah, ada yang di kampus, ada yang di rumah, tapi nggak segitu banyaknya. Dan ini bermuara ke satu titik, yaitu TPA. Dan menurut data memang hampir semua titik TPA di Indonesia itu sudah overload. Jadi, ayo teman-teman, kita mulai pilah sampah yuk. Setidaknya dari mulai organik dan juga anorganik. Gitu. Next-nya. Karena apa? Karena sebenarnya sebelum pandemi itu 50-60% sampah yang kita hasilkan adalah sampah organik. Nah, gimana kebayang kalau sekarang selama pandemi, selama di rumah aja kita, ya kayak tadi, karena kita nggak ada kerjaan, makanya kerjaannya kita order makanan terus, bikin masakan terus, bikin kue-kuehan terus, berkasih sama anak-anak biar nggak bosan anak-anaknya di rumah terus. Dan ya mau nggak mau sampah organik makin meningkat. Next-nya. Nah, ini. Kalau misalnya kita nggak mau bergerak juga, aku akan kasih ini. Manusia saat ini sudah mengkonsumsi apa? Mikroplastik itu sebesar kartu ATM atau 5 gram. Mungkin teman-teman TL udah sering dengar kali ya ini ya. Cuman aku mau mengingatkan lagi sama teman-teman yang lain. Karena ini adalah urgensi nggak cuman sebagai teman-teman dari teknik lingkungan atau teman-teman dinas kesehatan atau kesehatan, dinas lingkungan atau teman-teman yang bersentuhan langsung dengan zero waste, tidak, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua untuk lebih care sama lingkungan dan juga hasil konsumsi kita sendiri. Gitu. Sebanyak 50.000 partikel loh setiap tahunnya. Ya, itu menurut penelitian di beberapa peneliti sih. Partikelnya masuk lewat garam, lewat makanan hewan yang laut. Terus juga ya air minum juga ada. Dan kalau misalnya di next-nya, nah yang kayak gini lah. Coba di next. Nah, inilah mikroplastik jenis fiber yang ditemukan oleh Mas Prigi dari Ekoton. Ini mereka mereka research dari 103 orang yang diambil sampel feces-nya dari seluruh Indonesia dan ditemukan 80%-nya ada mikroplastik di feces-nya. Ngeri ya. Jadi, ayo nggak cuma soal plastiknya, nggak cuma soal limbah plastik, nggak cuma soal limbah infeksiusnya, nggak cuma soal organiknya, tapi secara keseluruhan kita harus sadar bahwa apapun yang kita konsumsi akan berpengaruh, baik itu sekarang maupun nanti. Oke, next-nya. Nah, karena bisa jadi produknya yang salah, tapi mungkin juga cara kita mengonsumsi, mengelola, dan mengolahnya juga lah yang bermasalah. Boleh next ya. Nah, oke. Sekarang yuk kita mari pahami hikmah pandemi. Kalau misalnya ngelihat tadi ya, udah ada fakta-faktanya, tonase sampah meningkat, terus juga apa tadi fakta kalau perut kita ada mikroplastiknya. Coba sekarang kita lihat ukur kebiasaan kita. Yang tadinya konsumtif nih, misalnya beli ini, beli itu, coba sekarang kita ukur. Benar nggak sih itu butuh? Terus memahami cara konsumsinya. Konsumsinya nggak cuman ketika makanannya jadi, selesai, terus cuci piring, atau nggak ada yang dibuang. Tapi
kita lihat lagi cara kita memperpanjang umur dari apa yang kita konsumsi. Misalnya dengan barang. Kalau misalnya barangnya masih bagus, masih layak pakai terus sampai nilainya memang udah nggak ada. Baju, pakai terus bajunya sampai benar-benar udah bosen, udah rombeng, udah nggak bisa diperbaiki, baru kita beralih lagi untuk membeli yang baru. Atau kalau misalnya emang pengen beli yang baru, cobalah untuk yang udah kita pakai kita berikan kepada teman kita yang lebih membutuhkan. Gitu. Jadi saat pandemi ini harus kita menyadari nih presentasi prioritas kita tuh kebutuhan atau keinginan. Oke, next. Nah, inilah prinsip zero waste sebenarnya. Ada 7, nggak cuma 3R, tapi 7R. Banyak ya. Yang pertama ada reviews. Kalau misalnya kita lihat di piramida ini, yang paling besar adalah reviews atau ditolak. Jadi semakin kecil, itu semakin sedikit sampah yang kita hasilkan. Semakin sedikit sampah yang kita teruskan atau kita pindahkan ke TPA. Reviews dulu, apa yang bisa kita tolak dulu. Misalnya kita minta ke penjual, boleh nggak Mas kalau misalnya saya beli nggak usah pakai plastik. Atau misalnya kita mepet banget mau beli makanan siap saji, boleh nggak usah pakai styrofoam, nggak usah pakai sendok garpu, karena pasti ada kan di kosan atau nggak di rumah. Jadi pakai dulu. Kemudian ada reduce, ada reuse, recycle, dan semakin kecil itu landfill. Dan jangan lupa untuk yang organiknya, yang tadi 50-60% kita komposkan. Karena betapa menjadi ngerasa super heroik gitu loh, karena kita menyelamatkan 60% beban TPA itu ya kita keep di rumah untuk kita kelola lagi dan ujung-ujungnya manfaatnya untuk kita juga. Oke, boleh next. Nah, mulai dari mana? Nah, ini tadi mungkin beberapa kelas atau beberapa seminar yang pernah saya datangi adalah mereka bingung mulai dari mana ya gitu. Ketika mau mengurangi, sebenarnya udah ada kegelisahan, tapi apa ya yang harus saya lakukan pertama-tama? Yang ini yang pertamanya. Temukan dulu strong why atau alasan terkuat teman-teman. Mengurangi, ya pengennya kenapa sih mengurangi sampah? Apakah emang takut gitu ada mikroplastik di generasiku sampai generasi anak-anak cucuku? Atau nggak pengen keulang deh kejadian di TPA Lewi Gajah tahun 2005 kemarin yang meledak dan akhirnya melenyapkan ratusan jiwa? Terus atau enggak, aku nggak pengennya menyakiti hewan-hewan yang ada di tanah, di udara, di laut gitu akibat sampahku. Jadi temukan alasan masing-masing teman-teman tuh maunya mengurangi sampah tuh karena apa? Karena itu penting banget. Dan jangan lupa benefitnya, manfaatnya apa nih buat teman-teman. Kenapa harus ada alasan dan juga benefit? Karena yang namanya semangat, yang namanya semangat, yang namanya iman itu naik turun. Saya ngerti banget, karena saya juga menyadari. Tapi karena kita punya alasan, aku nggak mau nih misalnya anak-anakku punya lingkungan yang buruk nanti ke depannya, aku nggak boleh kendor, aku nggak boleh patah semangat, aku nggak boleh nunda-nunda gitu. Jadi temukan strong why-nya dulu. Oke, setelah itu apa ya? Next. Nah, yang berikutnya adalah trash audit. Coba teman-teman perhatiin nih tempat sampah teman-teman. Kira-kira sampah yang sejauh ini kita konsumsi atau yang berakhir di tempat sampah tuh apa yang paling banyak ya? Gitu. Terus begitu coba dipisahin nih berdasarkan kategorinya, kayak misalnya plastik atau ada kertasnya atau ada memang organik-organiknya. Coba dipisahin dulu. Udah gitu dilihat. Jadi kelihatan kan kalau udah dipisah itu jadi kelihatan. Berarti apa nih yang terbanyak? Berarti itu yang harus dikurangin. Dan jangan lupa targetkan cita-cita diet sampah kamu. Oke, next. Nah, ini dia. Mari pilah sampah. Kalau sebenarnya aku tadi mau nanya sih kalau misalnya ini biasanya aku nanya kalau misalnya tisu itu apa ya? Organik atau anorganik ya? Kebanyakan pada bilangnya adalah organik. Oke, karena mungkin berdasarkan dari sumbernya ya. Sumbernya adalah kayu, terus jadi kertas, terus jadi paper, jadinya adalah pulp, kemudian jadinya si tisu ini. Tapi sebenarnya dia masuk residu, jadi anorganik. Gitu. Jangan sampai kebalik ya. Terus, oke, ini adalah sampah-sampahnya.
ada plastik, kertas, campuran. Kenapa mesti dipisah-pisah kayak gini? Karena nanti ini akan memudahkan teman-teman untuk apa namanya mengkotak-kotakan atau prioritas teman-teman mau yang mana yang dikurangin. Nah, pastikan sampah ini bersih dulu. Nah, sekarang udah ada salurannya teman-teman, banyak banget alhamdulillah, dari mulai bank sampah, pendaur ulang, sama waste management gitu. Oke, next. Nah, ini adalah yang harus menjadi perhatian, yaitu organik. Ini bisa teman-teman kelola menjadi kompos atau ekoenzim sama pestisida alami. Nah, kalau kompos teman-teman sebenarnya nggak usah teman-teman nggak usah bingung untuk harus bikin yang base pakai kotak gede gitu, nggak usah. Sebenarnya kompos tuh sesederhana kalau soal teman-teman ngebungkus sisa makanan teman-teman tuh di kantong plastik, terus simpen tanah, pakaiin tanah, masukin tanah. Sisa organik teman-teman, terus campurin tanah, it's done. Itu nanti akan memulai proses fermentasinya, gitu. Sesimpel itu. Atau misalnya kalau punya pot di rumah, pakai potnya buat jadiin kompos. Kalau misalnya koenzim nanti aku ada caranya. Belum. Oke, nah ini yang B3 tadi, ini memang harusnya dikelola sama si Fasiankes atau Fasilitas Layanan Kesehatan. Terus ada KLHK sama pengelola barang bekas. Beberapa pengelola barang bekas tuh mereka mau mengelola e-waste terutama barang-barang elektronik. Tapi untuk limbah infeksius, cairan pembersih, obat-obatan seharusnya Fasiankes itu membuka peluang teman-teman untuk menyalurkan B3 ini ke mereka. Nah, ini residu, styrofoam, popok, minyak jelantah. Minyak jelantah ini yang lagi hits banget jadi biodiesel, tisu yang tadi aku sebutin, terus juga ada salat sama stiker. Ini bisa teman-teman tidak langsung dibuang ke TPA, tapi bisa sekarang ke pendaur ulang atau dibikin ekobrik. Ekobrik itu kayak semacam botol diisi sampah-sampah residu yang nantinya bisa menjadi furniture kayak meja, kursi. Atau memang kalau misalnya benar-benar udah give up, ya berarti ke TPA. Tapi lagi-lagi strong way-nya dikuatin dulu ya. Next. Nah, penting untuk diingat adalah gunakan yang sudah ada. Utamakan menggunakan kembali barang-barang yang ada di rumah teman-teman, sekalipun itu kantong kresek bekas. Jadi jangan segan untuk misalnya kalau misalnya belanja ke pasar, ke supermarket, gitu bawa kantong kresek sendiri aja. Yang penting kan bawa sendiri, bukan menambah sampah baru. Nah, sebelum membeli, pastikan memang ada lagi nih substitusinya di rumah. Ini yang aku terapkan selama 2 tahun terakhir. Dan menggunakan reuse dan juga memilah sampah yang tadi, dan alhamdulillah 2 tahun aku udah nggak ngebuang sampah ke tempat sampah depanku. Ikutin ya. Oke, next. Nah, ini dia tips yang bisa aku resume buat teman-teman selama pandemi ini untuk ngurangin sampah rumah tangga. Bisa mulai dari pilih barang yang bisa dipakai berulang yang tadi ya, kayak misalnya ya udah kalau misalnya pun harus pergi keluar, kalau misalnya ada jam makan, berarti bawa tempat makan sendiri, bawa sendok sendiri, terus juga bawa tas sendiri, bawa tumbler sendiri. It's good. Maksudnya udah banyak juga pelayanan F&B itu yang menerima kalau misalnya kita bawa sendiri tempat makannya. Maaf ya belibet. Oke, itu juga mendukung penjual dan produk tanpa pembungkus plastik atau curah. Mendingan curah deh. Kalau misalnya ke pasar itu ya udah enak banget kalau misalnya ke pasar itu kita bisa memilih sendiri barangnya, terus juga masukin ke tas kita. Atau enggak kalau misalnya kita online, kita minta nih ke penjualnya untuk ngurangin penggunaan plastik. Iya, so far aku pernah coba ini dan alhamdulillah worth it kok. Bisa. Oke, membeli barang dalam kemasan besar. Kayak misalnya kita mau nggak mau sekarang apa-apa cuci tangan, nah belilah sabun cuci tangan yang dispenser gede atau jar gede. Ya sekitar 5 literan. Memang mungkin akan ada beban yang lebih besar di awal, tapi insya Allah nanti ke depannya itu akan terasa hemat banget. Oke, menyatukan berbagai daftar belanjaan dalam satu pembelian. Oke, itu mah udah inilah ya, biar hemat ongkir juga kan.
sama manfaatkan kembali kemasan yang telah dibersihkan. Oke, nextnya. Ini beberapa tips reduce yang bisa teman-teman mungkin lakukan selama di rumah. Bisa ini adalah cangkang telur, bisa buat jadi masker muka atau juga bisa menutrisi tanah sama atau jadi pestisida alami. Oke, nextnya. Nah, ini ekoenzim. Ini ekoenzim yang aku gunakan selama 2 tahun ini untuk bersihin lantai, nyuci baju, terus juga ngebersihin kamar mandi. Dan hasilnya adalah aku tidak lagi menggunakan pembersih dari komersil. Dan itu ngurangin sampah banget. Oke, nextnya. Nah, ini adalah kompos. Di rumahku aku pakai komposter dari pot, komposter ember, sama komposter karung, sama plastik. Jadi semuanya memang aku cobain biar lebih realistis itu mana ya yang bisa kita praktekkan di rumah. Dan ternyata as simple as that kok. Cukup dari kita pakai barang-barang yang ada di rumah, dari mulai daun, terus juga tanah. Nanti lama-kelamaan akan berubah menjadi kompos yang bisa menutrisi tanah. Ayo dicoba. Oke, next. Ini mungkin kalau teman-teman misalnya belanja bawang atau apa, jangan dibuang. Atau enggak ini shower puff bag yang biasa dipakai buat shower puff buat mandi. Nah, itu berbentuk kantong tuh sebenarnya. Bisa dipakai lagi untuk buat belanjaan. Next. Oke, ini terakhir dari saya. Aware, be real, and enjoy. Because you know you can do it. Jadi, ya teman-teman harus mulai dari sadar, terus realistis aja, mulai dari mana, mulai dari apa yang teman-teman paling bisa lakukan sekarang, terus ya nikmati. Ini semua akan berakhir indah kok kalau konsisten. Oke, karena saya tahu aku bisa, kamu juga pasti bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Chani atas penyampaian materinya yang sangat menarik ya, tips-tipsnya juga, seperti yang salah satu tadi saya ambil tentang menerapkan hidup yang minimalis, seperti yang Ibu Chani katakan, pakailah barang itu sampai barang tersebut tidak bernilai, baru membeli baru lagi gitu kan. Namun kadang kan kita tuh sekarang ya, apalagi di tengah pandemi, sering banget nih tergoda sama diskon gitu kan, sama diskon barang-barang. Ya, hati-hati ya. ya. Yang padahal sesungguhnya tuh barang tersebut mungkin tidak terlalu berguna gitu untuk kita pada saat ini gitu kan. Ya, terima kasih ya Bu ya atas penyampaian materinya. Sama-sama. Mohon maaf ya kalau ada kurang-kurangnya. Iya, Ibu sama-sama. Saya juga. Baik, sekarang akan dibuka sesi tanya jawab. Nih buat teman-teman peserta yang mungkin tadi dari pemateri pertama sampai sekarang pemateri kedua sudah menyimpan pertanyaannya dan udah nggak sabar banget buat ditanyain kepada kedua pemateri kita hari ini. Bisa banget nih untuk ditanyakan sekarang dengan mengetik hashtag izin bertanya pada kolom chat Zoom. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ayo nih, bisa banget. Mungkin yang tadi udah disimpan dulu pertanyaannya. Bisa langsung ditanyakan sekarang di kolom chat Zoom dengan hashtag izin bertanya ya teman-teman. Mungkin sembari menunggu teman-teman yang sedang menyiapkan pertanyaannya, dari saya ada yang ingin ditanyakan nih untuk kedua pemateri kita hari ini. Yang ingin saya tanyakan itu adalah, seperti yang kita ketahui kan ya, sekarang itu di masa pandemi ini, sekarang kita jadi WFA, atau mungkin sekolah juga di rumah. Jadi semua anggota keluarga itu rata-rata sekarang ada di rumah gitu, komplit. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana tips dari Ibu Nova ataupun Ibu Chani ini untuk mengajak keluarga kita. Kadang kan ada seperti saya kan, adik saya juga nggak tahu nih bagaimana buang sampahnya masih sembarangan, masih dicampur, dia membeli apa gitu kan, kayak ada plastiknya juga, pokoknya langsung dicampur gitu sampahnya. Gimana sih caranya gitu untuk mengajak keluarga kita sendiri deh, yang paling simpel gitu, mengajak keluarga kita sendiri untuk menerapkan ini, zero waste ini gitu. Mungkin bisa dijawab oleh siapa dulu ya? Ibu Nova dulu kali boleh? Baik, kayaknya yang lebih pantas Bu Chani ya, karena langsung praktek. Kalau saya mah teorinya aja. Tapi berdasarkan teori. Berdasarkan teori.
Itu termasuk edukasi ya, edukasi lingkungan kepada lingkungan kita, kepada orang-orang di sekitar. Itu edukasi akan lebih efektif kalau dimulai dari kita sendiri. Jadi perlihatkan apa achievement yang kita dapat setelah kita mengaplikasikan apa yang ingin kita edukasikan tersebut. Misalnya kita mau memilah sampah ya, perlihatkan ini loh hasil dari pemilahan sampah saya selama ini. Kemudian mungkin berikan manusia kan kalau takut ya kalau dikasih sesuatu yang berbahaya, misalnya kita bayangkan efek-efek buruk kalau misalnya kita tidak mengelola sampah dengan baik. Terus mungkin diskusi-diskusi di rumah, tapi yang paling efektif adalah mulai dari diri sendiri menurut saya. Dan pembiasaan ya, karena nggak mungkin sekali dihimbau, sekali diajak langsung oke, langsung jadi, langsung mau. Nggak mungkin, dan kita sendiri memulainya pasti imannya naik turun ya. Sekarang memilah sampah bagus gitu, besok udah buang aja, campur aja ya. Nah itu perlu pembiasaan diri. Kalau menurut teori lagi, karena saya bukan praktisi ya, menurut teori lagi 21 hari. Jadi setiap hari kita melakukan pemilahan sampah misalnya selama 21 hari, insya Allah akan terbiasa. Begitu. Bagaimana Bu Chani? Betul jawaban saya? Mantap. Kalau aku sih karena ngerasa langsung ya kayak di rumah aja gitu ya, untuk bisa satu frekuensi dengan anggota keluarga tuh ya benar, mulai dari diri sendiri, tapi ada yang paling penting adalah pengulangan dan menjadi teladan gitu ya. Nggak bosan untuk ngasih tahu juga, ajakin bukan tahu, tapi ngajakin terutama anak-anak yang dimana mereka masih polos kan ya, masih belum tahu soal apa sih plastik, apa sih sampah digimanain sih gitu. Tapi karena kita ngajak, terus kita juga gambaran kalau misalnya nanti ini sampahnya ikutan ya, tolong dipisahin ya. Jadi dibikin keseruan untuk anak-anak. Nah untuk misalnya pasangan, memang butuh effort sih. Misalnya kayak saya juga, walaupun suami saya adalah seorang aktivis NGO lingkungan juga, tapi untuk perihal sampah tuh dia tuh kayak yang ya udah sih ntar aja gitu, kayak ya mau nggak mau harus sabar, terus ya harus jadi teladan sih mau nggak mau gitu sih. Baik, terima kasih Bu Chani dan juga Ibu Nova atas jawabannya. Jadi intinya tuh kita harus membiasakan, mulai dari kebiasaan dari diri sendiri dulu, terus kebiasaan untuk mengajak keluarga kita juga seperti itu. Karena kan kita juga yang kita tahu kan kayak seperti yang Ibu Chani katakan tadi, misalnya seperti adik kita kan masih kecil ya, masih nggak tahu, atau kakak kita juga mungkin walaupun udah itu tapi dia masih suka belum tahu tentang dampak sampah itu gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Saudari Enda. Halo, Saudari Enda. Apakah masih bergabung di room? Mungkin bisa langsung dibacakan pertanyaannya. Oke, mungkin bisa saya bacakan saja ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Saudari Enda. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, selamat siang, saya Enda ingin bertanya kepada Bu Chani. Ibu, bagaimana tips untuk konsisten dalam menjalankan gaya hidup zero waste? Mungkin bisa langsung dijawab, Bu Chani. Konsisten yang ya tadi yang aku ulang-ulang adalah alasan terkuat. Temukan alasan terkuat teman-teman kenapa mau ngurangin sampah. Jangan sampai karena ikut-ikutan, karena ada public figure atau influencer yang pakai gimmick-gimmick yang cantik, yang fotogenik gitu, terus kita, ih cakep nih mau gitu. Karena itu lama-kelamaan akan longsor. Tapi kalau misalnya dimulai dari strong way, dimulai dari alasan teman-teman untuk mengurangi sampah dari diri sendiri, insya Allah nanti tuh akan terbantu dan akan dipertemukan dengan circle-nya. Gitu, karena frekuensi baik itu akan menemukan sendiri frekuensi baiknya. Gitu. Jadi jangan nyerah, terus konsisten aja untuk melakukan zero waste hidup sadar.
Karena itu tadi, semua yang kita lakukan memiliki dampak. Tidak ada kata kecil untuk kebaikan, tidak ada kata terlambat untuk perubahan, dan tidak ada kata gagal ketika sudah memulai. Ya, jadi bismillah, kalau misalnya sudah memulai, langsung hajar aja, hajar. Terusin aja, jangan dengerin apa kata orang, selama itu baik, teruskan. Tapi kalau misalnya menurut diri pribadi, kayaknya aku belum sanggup deh, pelan-pelan aja. Yang penting maju terus, progresif. Gitu. Semoga ngebantu ya. Baik, terima kasih Bu Chani atas jawabannya. Bagaimana Saudari Enda, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau masih ada yang ingin ditanggapi? Oke, aku nambahin boleh kali ya? Boleh, silakan. Kalau misalnya mau lebih kuat lagi adalah sharing. Ketika kita udah sharing, kita jadi bisa menilai bagaimana progres yang sudah kita lakukan. Ketika kita sharing, kita jadi setidaknya ada teman-teman kita juga yang tahu kalau kita sedang berproses. Kalau kita sudah mulai sharing, setidaknya kita menemukan teman-teman yang support kita. Nah, itulah teman-teman yang support itulah yang menjadi penguat movement teman-teman untuk berbuat kebaikan terus-menerus. Gitu. Baik, terima kasih Bu Nova. Ibu Chani maksudnya atas jawabannya. Sepertinya Saudari Anda sudah menjawab. Terima kasih Bu Chani, sudah terjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Habil. Terima kasih Saudara Habil atas pertanyaannya. Izin bertanya, saya Mustafa Astabil dari Poltekkes Padang. Saya ingin bertanya, apakah menurut pemateri pengelolaan sampah di Indonesia sudah cukup baik dari kebijakan maupun dari masyarakatnya itu sendiri? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh siapa dulu nih? Ibu Nova boleh, Ibu Chani boleh. Dipersilahkan. Saya dulu lah ya. Dari Poltekkes Padang. Saya dari Padang loh. Hai. Kalau menurut saya dari penelitian saya sebelumnya juga, saya banyak berpenelitian di bidang social engineering maksudnya. Jadi bagaimana aplikasi teknik lingkungan, ilmu teknik lingkungan di sosial. Jadi kita bikin sistem harus tidak hanya memikirkan teknisnya saja, tidak hanya memikirkan engineeringnya saja, tapi juga ekonominya dan dampak sosial. Nah, ini berhubungan dengan pengelolaan ya sosial. Pengelolaan sampah di Indonesia itu sudah, kalau dari segi peraturan kebijakan itu sudah sangat baik sekali. Jadi kalian bisa lihat di Indonesia itu sudah TPA-nya udah harus sanitary landfill, udah ada insinerator, pengolahan udah harus ada pemilahan, tapi dalam aplikasinya tidak ada. Dalam aplikasinya sangat-sangat buruk sekali. Nah, itu menurut saya menurut penelitian saya ini sudah terbukti, sudah valid datanya. Itu yang salah adalah yang pertama law enforcement. Jadi penegakan hukum. Di setiap peraturan pasti ada, kalau tidak dilakukan maka ada punishment ya. Punishment-nya ini yang tidak dilakukan. Misalnya pemerintah yang tidak berhasil membuat TPA-nya jadi sanitary landfill nanti akan didenda begini-begini. Nah, itu tidak ada. Kemudian dihimbau 5 tahun lagi TPA Indonesia harus sanitary landfill. Nah, nggak ada, ini udah lewat 5 tahun. Dari tahun 2000 berapa itu saya lupa, pokoknya sekarang 2020 tuh udah lewat banget dari masa TPA kita harus sanitary landfill, tapi belum ada, udah ada di Indonesia udah ada, tapi masih 1-2 TPA yang sudah sanitary landfill. Kemudian yang kedua adalah peran pemerintah. Peran pemerintah ini salahnya di mana? Salahnya ke edukasi masyarakat. Bagaimana sih pengelolaan sampah di misalnya Jakarta ya? Orang awam kalau kita anak teknik lingkungan mungkin sudah tahu ya, kan ada kuliahnya. Tapi orang-orang yang tidak mendapat edukasi lingkungan nggak tahu ini sampahnya dibuang, terus dibawa sama abang-abang misalnya, terus dibawa sama truk, terus dari truk itu dikemanain lagi, terus nanti di TPA diapain lagi sampahnya, seharusnya gimana, apakah yang kelihatan di TPA itulah yang seharusnya dilakukan, atau itu
menyalahi aturan. Nah, itu nggak ada sosialisasi itu terhadap masyarakat, tidak ada reward and punishment. Nah, itu penting sekali ya. Kalau misalnya masyarakat melakukan suatu pengolahan sampah yang baik, yang bagus, misalnya di RT RW dikasih hadiah, kayak dipanggil ke istana misalnya kan. Nah, itu kan jadi masyarakatnya jadi ada semangat untuk aplikasi. Kemudian yang ketiga ya, jadi saya kemarin tuh nyari tiga faktor yang sangat berpengaruh. Yang pertama tadi law enforcement ya, yang kedua peran pemerintah, yang ketiga itu edukasi. Ya itu tadi berhubungan dengan peran pemerintah. Edukasi dari masyarakat, dari pemerintah ke masyarakat, apa bahayanya, apa istimewanya kalau kita mengolah sampah, dan berikanlah sesuatu yang membuat edukasi yang membuat masyarakat merasa, oh saya hero loh terhadap lingkungan, saya pahlawan loh terhadap lingkungan dengan cara saya memilah sampah sedikit saja, misalnya botolnya itu bukan botol deh, makanannya itu kan kita beli ada plastiknya, ada kertasnya, ada botolnya misalnya. Nah itu kita pilah itu saja, kita sudah menjadi pahlawan lingkungan. Nah itu rasa keterlibatan masyarakat terhadap pengolahan sampah kita itu di Indonesia belum ada. Berbeda sekali dengan yang di luar negeri, di negara-negara maju yang pernah saya singgahi. Begitu. Siapa ini? Muhammad Fajri. Bagaimana Bu Chani? Ya, cuman ya hanya menegaskan sedikit sih, karena ya betul setuju kalau lihat dari peraturan, lihat dari ayat-ayatnya sih udah keren banget, udah mencakup hampir keseluruhan yang harus dikelola ya, tapi lagi-lagi talk the walk-nya yang belum ada gitu, belum kelihatan lah signifikan lah. Malah sekarang ya kebanyakannya influencer gitu yang maju untuk di garda terdepan menjadi contoh gitu bagaimana mempraktekkan atau menjalankan peraturan pemerintah ini gitu. Padahal ya influencer segimana sih dampaknya gitu kan kalau dibandingkan dengan pemerintah. Betul juga tentang punishment-nya yang harusnya lebih tegas tentang kalau misalnya buang sampah tidak sekian ya sekian gitu ya. Ya mungkin dilihat juga kalau pemerintahnya sendiri masih ngebuang sampah sendiri ya mau gimana nindak kitanya gitu. Oke, gitu aja sih. Baik, terima kasih jawabannya dari Ibu Nova dan juga Ibu Chani. Sebelumnya nama yang bertanya Habil, Bu, bukan Fajri. Ya, saya tanya sekali lagi kepada Habil, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Saya lihat di kolom chat. Oke, Habil sudah mengkonfirmasi. Terima kasih, jawabannya sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Muhammad Fajri ini, baru Muhammad Fajri. Muhammad Fajri ingin bertanya kepada Ibu Chani, bagaimana cara Ibu memilih waktu yang tepat untuk mengolah sampah rumah tangga di antara kesibukan sehari-hari nih, Bu? Mungkin bisa langsung dijawab pada Ibu Chani, dipersilahkan. Mengolah sampah, oke. Yang kalau saya itu memang sudah menyediakan tempat-tempat untuk pemilihan sampah. Yang mana kertas, yang mana plastik, terus yang mana residu, itu sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi ketika misalnya sadar nih ada sampah yang sesuai kategorinya, langsung dimasukin. Nggak ditunda-tunda, langsung. Begitu juga misalnya kayak sekarang saya pakai popok kain, itu juga langsung dicuci. Ataupun ditunda paling besok paginya atau nanti sore saya nyucinya gitu. Jadi itu meminimalisir untuk penundaan dan menjadi kemalasan gitu. Terus apalagi kalau misalnya kompos, kalau saya pribadi saya nimbun dulu atau ngumpulin dulu, kemudian 2-3 hari kemudian baru dikomposkan gitu. Jadi sebenarnya ritmenya sih akan ketemu kalau sudah memulai. Baik, terima kasih Bu Chani atas jawabannya. Apakah Saudara Muhammad Fajri sudah terjawab? Terima kasih kembali. Baik, sudah dikonfirmasi. Terima kasih Bu Nova dan juga Ibu Chani yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.48 dan sudah ada 3 pertanyaan yang sudah dijawab juga, maka sesi tanya jawab ini ditutup. Mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin tadi belum sempat terjawab pertanyaannya, mungkin bisa banget nih nanti ditanyakan kepada kedua pembicara kita. Di luar webinar ini juga mungkin bisa melalui kontak personnya ataupun sosial medianya ya Bu ya.
Baik, sebelum lanjut ke agenda selanjutnya, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu mengenai pemenang Kahoot tadi. Untuk 3 pemenang Kahoot tadi akan dikonfirmasi oleh panitia ya teman-teman. Dan saya ingin menginformasikan juga kepada teman-teman peserta untuk mengisi link presensi kehadiran akhir yang akan diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom setelah ini. Dan diingatkan kembali sekali lagi bahwa peserta diwajibkan untuk mengisi link presensi kehadiran awal dan juga akhir sebagai persyaratan untuk mendapatkan e-sertifikat. Alhamdulillah. Baik, karena dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula sesi penyampaian materi kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua pembicara kita pada hari ini yang telah berbagi ilmu dan tips-tips yang sangat menarik dan edukasi banget nih untuk kita implementasikan tentu saja selama pandemi seperti ini, apalagi WFH seperti ini gitu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Nafa dan Ibu Chani. Baik, agenda selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Jadi diharapkan kepada seluruh teman-teman peserta untuk berkenan menyalakan kameranya terlebih dahulu. Dan sesi dokumentasi ini akan dipandu oleh Saudari Fidelia. Dipersilahkan. Oke teman-teman, silahkan mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, karena slide ketiga sudah tidak ada yang mengaktifkan videonya, cukup saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Fidelia Indira. Mungkin sebelum ditutup, saya ingin mendengarkan dulu nih sepatah dua patah kesan dan pesan dari kedua pembicara kita nih pada hari ini mengenai webinar kita pada hari ini. Mungkin bisa siapa duluan nih, terserah mau Ibu Chani duluan atau Ibu Nafa duluan, dipersilahkan. Nafa dulu aja, silahkan. Baik, kepada Bu Nafa mungkin Bu Chani singkat dulu aja, deh. nggak apa-apa. Saya belum konsep nih patah dua katanya. Ibu Chani dulu atau Ibu Nafa dulu? Bu Nova ya, Bu Nova. Dari saya ya? Ya, saya, Bu. Oke. Oke. Jadi seperti yang saya simpulkan sedikit ya, sampah adalah yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Setiap kita bergerak, setiap kita beraktivitas pasti ada sampah. Pasti kita manusia menghasilkan sampah. Jadi ya harus dikelola. Bagaimana mengelolanya mulai dari diri sendiri. Jangan salahkan orang lain kalau kita aja belum mulai. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Nafa. Sekarang gantian. Kita ke Ibu Chani. Pesan dan kesannya nih. Kesan-kesannya ya semuanya itu akan berubah kalau dimulai. Jadi mulai dulu aja ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Chani dan juga Ibu Nova atas sepatah dua kata pesannya dan kesannya juga. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya sesi kesan dan pesan oleh kedua pembicara tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah ikut berpartisipasi pada webinar ini hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat dirasakan manfaatnya baik hari ini maupun di kemudian hari nanti. Saya selaku MC dan moderator, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan dapat menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.